Oke coy, kali ini gue Robert akan bahas sebuah film yang menceritakan di mana teknologi AI atau kecerdasan buatan yang hilang kendali dan berusaha memerangi umat manusia. Film ini dibintangi oleh Jennifer Lopez, Simu Liu, Lana Farilla, dan masih banyak yang lainnya. Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film, berbagai media seluruh dunia memberitakan di mana terjadi penyerangan warga sipil yang dilakukan oleh robot AI, di mana di salah satu media menjelaskan robot AI yang pertama melakukan serangan terhadap manusia yaitu Harlan, dan disebut sebagai teroris AI pertama di dunia. Para pemimpin dunia pun membentuk sebuah koalisi bangsa-bangsa internasional yang disebut ICN untuk memerangi AI. I know you'll be looking for me. I'm coming back to finish what I started. 28 tahun kemudian, pasukan ICN akan melakukan penyergapan terhadap salah satu AI di sebuah gedung yang bernama Casca yang diperankan oleh Abraham Papola. Lalu terjadilah Big man's down. di pagi hari. Los Angeles memperlihatkan wanita yang bernama Atlas yang baru selesai bangun bobo. Ia terkejut saat melihat berita acara yang menyiarkan aksi penyergapan Casca dan merupakan rekan Harlan yang telah kabur meninggalkan bumi. Tak lama agen ICN menjemput ia untuk pergi ke markas ICN yang sudah ditunggu ku bapak-bapak botak, yakni Jenderal Botti, untuk menginterogasi robot Casca yang sudah ditangkap. Sebelum melakukan interogasi, Atlas mempersiapkan cara yang dimana untuk menginterogasi AI berbeda justru sama seperti tukang servis HP, karena tidak mungkin bagi dia untuk meriset secara paksa isi kepala Casca. Dia meriset perangkat pintar Casca sambil menanyakan cara kerja perangkat pintar tersebut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan simpel, dan langsung bisa menemukan planet di mana Harlan berada. Tapi ternyata itu hanya tipu daya Atlas agar bisa mengelabui perangkat pintar Casca, yang dimana dengan berpura-pura tahu keberadaan Harlan, secara tidak langsung memori penyimpanan Casca akan terfokus dan mengecek kembali file keberadaan Harlan. Yang hal itu justru terbaca oleh Atlas. Setelah itu Atlas juga bisa membaca kemungkinan bahaya dan serangan yang tak terduga dari Casca dengan mempersiapkan perisai hologram. Tiba-tiba benar saja, Casca menyerang Atlas menggunakan shuriken yang keluar dari mulutnya. Tak lama Atlas menghancurkan robot Casca dan keluarlah cairan kuning seperti ee. Setelah mendapatkan informasi keberadaan Harlan, dia menemui Jenderal ICN dan memohon untuk ikut dalam misi ini. Namun sempat terjadi perdebatan di mana Jenderal ingin menangkap Harlan secara hidup-hidup untuk diteliti bagaimana cara AI yang diprogram oleh manusia bisa memberontak. Sedangkan di sisi lain, Atlas yang seumur hidupnya telah mendedikasikan untuk menemukan Harlan menyinggung mereka terlalu naif, sedangkan Harlan dirancang lebih pintar dari manusia. Di sisi lain, satu kolonel, sebut saja Kolonel Elias, yang tersinggung dengan pernyataan Atlas karena ia dan pasukannya telah menciptakan robot-robot canggih yang akan ikut misi bersama mereka. Robot itu diberi nama Arch, yang cara kerjanya terhubung langsung dengan pilotnya menggunakan alat sebuah Neuralink atau transmitter otak.
Menurut dia, transmitter itu merupakan upgrade dari transmitter Harlan, sehingga beliau yakin bahwa insya Allah misi ini akan berhasil. I know what happened between you and Harlan, but any synced ranger will be superior to Di Harlan. scene lain, manusia telah menciptakan perisai hologram untuk melindungi bumi dari serangan apapun. Di mana di sini juga sistem lalu lintasnya begitu canggih sehingga manusia bisa bepergian dengan kecepatan yang sangat tinggi, hampir mendekati kecepatan cahaya. Buset dah. Singkat cerita, di saat mereka hampir sampai di planet Harlan berada, Atlas memberikan arahan kepada para pilot agar tidak menggunakan alat digital apapun untuk menghindari peretasan. Dan ia ditertawakan karena dianggap kuno. Atlas juga memperingati kepada seluruh pilot ARCH agar selalu waspada dengan segala kemungkinan. Namun ucapan Atlas dijegal oleh Kolonel Elias. Menurutnya tindakan Atlas akan membuat kepercayaan para pilot menurun. This unit is. We are fully prepped for this mission. Benar saja, di saat para pilot termasuk Kolonel Elias bersiap, mereka diserang oleh drone-drone penghancur Harlan. Di situ juga Atlas hampir tewas, namun Kolonel Elias dengan gercep segera memasukkan dia ke dalam ARCH. Tak sampai di situ, para pasukan yang belum siap berperang pun tidak diberi sedikit ruang untuk membalas. Lalu Atlas yang memang tidak tahu cara menggunakan ARCH, sempat salah seorang prajurit menyuruh untuk menggunakan neuralink agar pendaratannya lebih mulus. Entah kenapa Atlas menolak dan dia pun mendarat dengan keras di hamparan salju. Setelah pendaratan yang tidak mulus, Atlas mencoba menghubungi para pilot ARCH yang lain karena tidak mendapatkan balasan. Ia pun berusaha mengotak-atik dan memahami sistem kendali ARCH. Di saat Atlas mencoba melangkah menggunakan kendali manual, namun AI yang berada di ARCH tersebut memberitahu bahwa itu tidak akan berguna dan hanya membuat dia frustasi. Dan benar saja, di saat ia mencoba berjalan, robot itu sama sekali tidak bergerak. Namun di saat ia frustasi, dia melihat sebuah alat, entah apa itu namanya. Alat itu pun memindai bola matanya dan ternyata robot itu pun bisa bergerak. Passcode accepted. Singkatnya, dia akan mencari kapsul penyelamat dan sedikit berbincang-bincang dengan AI yang ada di ARCH tersebut. AI itu pun bernama Smith. Lalu saat perjalanan itu, Atlas menemukan robot-robot ARCH, namun tidak ada satupun pilot ARCH yang selamat. Tempat itu pula merupakan titik pendaratan para Ranger ARCH. Saat Atlas mencoba memeriksa keadaan sekitar, betapa terkejutnya ia melihat Casca yang masih hidup dan juga bala tentara Harlan yang juga sedang memeriksa tempat itu. Di saat ia berusaha menghindar, namun alangkah apesnya Atlas terpeleset, membuat posisi dia diketahui oleh para tentara Casca dan terjadilah aksi kejar-kejaran.
Karena pasukan Casca terlalu banyak sehingga membuat Atlas terpojok, Atlas meminta Smith untuk meledakkan bom ion. Namun permintaan itu sempat dilarang karena akan membuat tanah longsor. Namun Atlas tidak ada pilihan lain, dan saat Atlas sudah lega, namun tiba-tiba Casca muncul. Beruntungnya karena efek ion tadi membuat Casca dan Atlas pun terperosok ke dalam tanah. Namun apesnya karena efek guncangan yang begitu keras membuat salah satu kaki Atlas patah. Beruntungnya juga di robot itu pun terdapat perlengkapan medis, sehingga seketika itu Atlas melakukan operasi walaupun menahan rasa sakit luar biasa. Saatnya operasi tulang dia yang patah selesai, Atlas meminta saran kepada Smith untuk memperbesar peluang ia bertahan hidup. Smith pun menyuruh Atlas agar tersinkronkan dengan dia menggunakan alat Neuralink. Namun Atlas yang memang sedari awal tidak percaya kepada AI dan ragu-ragu pun dengan terpaksa dia melakukannya. Di saat proses penyinkronan berlangsung, ada sesuatu perasaan Atlas yang tidak bisa ditembus oleh Smith. Telah memikirkannya, Atlas pun bersedia Smith untuk masuk jauh lebih dalam. Dan di situ pula ternyata Atlas dan Harlan itu merupakan saudara, di mana Harlan adalah robot AI yang diciptakan oleh ibunya Atlas, dan Harlan jugalah yang membunuh ibunya Atlas. Jadi terbongkar ya, iya teh satu ibu ya. Singkat cerita, Atlas berhasil keluar dari timbunan longsor dan melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan tersebut, ternyata drone Casca menemukan Atlas. Lalu ketika Casca melewati jalur yang dilewati Atlas pun sudah memasang ranjau bom sebelumnya untuk berjaga-jaga kemungkinan Casca datang. Karena Casca tidak mengetahui bahwa di jalan tersebut terdapat ranjau, ia pun harus rela maut deui. Setelah itu, Atlas melanjutkan perjalanan untuk pergi ke markas Harlan dan bertekad membunuh Harlan agar para pilot Arch yang gugur tidak sia-sia. Wah, mantap ya jelma. Singkatnya, dia telah sampai di markas Harlan. Betapa terkejutnya dia bahwa Harlan mempunyai hulu ledak nuklir yang jika itu terjadi bisa menghancurkan separuh bumi. Namun penyamaran mereka pun berhasil diketahui. Atlas pun segera melarikan diri. Namun apesnya lagi, Smith berhasil diretas sehingga Atlas pun berhasil ditangkap. Lagi dan lagi, si Atlas pun amplop deui jeung si Casca. Surprise. Sinilah setelah puluhan tahun pencariannya, Atlas akhirnya bisa bertemu dengan Harlan, di mana ternyata penangkapan Casca di bumi merupakan rencana Harlan. Dengan bangganya manusia berhasil menemukan markasnya.
Juga Harlan mengakui bahwa perisai yang dibuat oleh manusia untuk melindungi bumi sangat kuat sehingga tidak akan mungkin bisa diserang dari luar. Oleh karena itu, ia memancing Atlas dan pasukan Arch untuk mendatanginya. Dan ia pun tahu bahwa Atlas pasti akan ikut dalam misi tersebut. Sekarang dengan tertangkapnya Atlas dan Kolonel Elias yang ternyata masih hidup, ditambah ia sudah mempunyai kapal induk ICN tersebut, ia tinggal menunggu waktu untuk menghancurkan bumi. Setelah Atlas hampir putus asa, Kolonel Elias yang terbaring minta Atlas untuk mengaktifkan Smith menggunakan neurolink miliknya. Singkatnya, Atlas dan Smith pun berhasil bersatu dan siap untuk berperang. Walaupun persenjataan Smith sudah dilucuti, namun Atlas tidak kehabisan akal. Ia membuat persenjataannya sendiri, dan disinilah pertempuran paling epik. Sedangkan Kolonel Elias mengorbankan dirinya untuk membuat Casca maut deui. Katanya, Atlas berhasil menghancurkan kapal yang membawa hulu ledak nuklir, dan Atlas pun berhasil menghindari serpihan-serpihan kapal yang berjatuhan. Di sini juga merupakan momen epik di mana Atlas dan Harlan pun berduel. Meskipun Atlas dibantu oleh Smith, Harlan mampu membuat Atlas kewalahan sehingga mengalami kerusakan yang cukup parah. Namun karena Atlas dan Smith sudah tersinkronkan secara sempurna sehingga ia mampu membaca segala gerakan Harlan. Tetapi karena Harlan begitu kuat, sehingga ia mengincar reaktor fusi yang berada pada punggung robot itu, yang membuat robot Arch itu pun melemah dan detak jantung Atlas pun hilang. Intinya itu kalau sudah tersinkron ya robot eta pae si Atlas ge kepae gitu ya. Di sini juga momen mengharukan di mana Smith yang berusaha melindungi Atlas, namun tiba-tiba ternyata Atlas masih hidup dan berhasil membunuh Harlan. Di sisi lain, Smith yang sudah mengalami kerusakan pun berusaha ngobrol jeung si Atlas bahwa ia tidak akan mungkin selamat. Dan di sini juga Atlas pun mengungkapkan perasaan bahwa ia menyukai si AI Smith itu. Aneh. Tak lama kemudian pasukan bantuan pun datang. Singkatnya, setelah misi itu selesai, Atlas kembali lagi ke markas Arch untuk mencoba pengetesan Arch generasi 10 dengan segala modifikasinya yang ternyata itu adalah AI Smith. Welcome to the Arctellus. Aren't you gonna ask me if I like? What's your name? Guess. Dan film berakhir. Terima kasih, dukung terus channel ini agar selalu berkembang dan bisa menghibur. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Saya Robert.